Kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Negara yang berada di kawasan Asia Tenggara adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki persamaan dalam letak geografis, kehidupan sosial, dan budaya, sehingga mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajatnam dari Singapura, dan Narciso Ramos, Filipina. Kenampakan alam yang terdapat di Indonesia dan negara tetangga umumnya memiliki banyak kesamaan. Beberapa contoh kesamaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dataran rendah yang luas. 2. Wilayah daratannya berupa kepulauan. 3. Memiliki banyak sungai. 4. Memiliki banyak gunung api karena berada di jalur pegunungan Sirkum Pasifik. 1. Indonesia. Negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara adalah negara Indonesia. Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia terletak di antara 2 sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibatnya, Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Penduduknya menganut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis. Kelompok terbanyak diantaranya adalah etnis Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Dataran yang luas di Indonesia dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. Potensi hutan Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya, seperti ikan, rumput laut, dan garam. Hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. 2. Malaysia. Wilayah Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah timur terletak di Pulau Kalimantan. Penduduknya sebagian besar menganut agama Islam. Penduduk Malaysia terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas dan perkebunan yang luas. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor. Malaysia merupakan negara penghasil karet terbesar di dunia. Hasil pertambangan Malaysia terbesar di dunia adalah timah.
3. Singapura. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa dataran rendah. Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, India, dan bangsa Eropa. Penduduk Singapura menganut agama Buddha, Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Singapura menjadi negara transit teramai di Asia karena letak Singapura sangat strategis. Bahasa resmi Singapura adalah bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan Tamil. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. 4. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Sebagian besar penduduk merupakan etnis Thai. Sebagian besar masyarakat beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi, sehingga Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. 5. Filipina. Sebagian wilayah terdiri atas rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Penduduknya terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, Hiligaynon, Ilonggo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Sebagian besar penduduk beragama Katolik. Bahasa resmi adalah Tagalog dan bahasa Inggris. Masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertaniannya antara lain jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunannya adalah karet, kelapa, dan kayu, merupakan komoditas ekspor terbesar Filipina. Kondisi geografis di wilayah Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. 6. Vietnam. Keadaan alam Vietnam bervariasi, antara lain terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Di sebelah tenggara terdapat dataran tinggi Yunan dan dataran tinggi Anam. 7. Laos. Wilayah Laos tidak mempunyai batas laut dan garis pantai karena Laos dikelilingi daratan negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Secara umum, wilayah Laos bergunung-gunung dengan hutan tropis yang lebat. Sebagian besar wilayah Laos merupakan dataran tinggi dan pegunungan Cordillera Anam di bagian utara. Dataran rendah hanya di bagian selatan dan barat daya. Daerah sekitar Sungai Mekong adalah daerah tersubur sekaligus terpadat di Laos. Pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. 1. Indonesia. Dataran rendah yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. Potensi hutan Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya, seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pantai-pantai dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. 2. Malaysia. Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor.
Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan, seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan timah di Perak. Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Tiga, Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Akan tetapi, beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. 4. Thailand. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi. Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Hasil pertambangan seperti timah, timbel, seng, dan mangan banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Sungai Mekong dan Chao Phraya, Selat Malaka, dan Teluk Siam dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan penangkapan ikan. 5. Filipina. Masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian antara lain padi, jagung, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, dan kayu merupakan komoditas ekspor terbesar di Filipina. Enam, Laos. Wilayah Laos tidak mempunyai batas laut dan garis pantai, karena Laos dikelilingi daratan negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Sebagian besar penduduk adalah etnis Lao dan menganut agama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos terpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. 7. Brunei Darussalam. Seluruh daratan Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak, Malaysia Timur. Penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam, yang menyumbang 40% pendapatan negara. Minyak bumi dan gas alam terbesar di wilayah Miri dan Kuala Blair. Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Delapan, Myanmar. Keadaan alam Myanmar berupa dataran rendah dan pegunungan. Penduduknya terdiri atas etnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian penduduknya beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Beberapa wilayah Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam, seperti lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau, Plato San menghasilkan teh, dan sayuran banyak dihasilkan di pantai Arakan Yoma. 9. Vietnam. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagian dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. 10. Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi. Sebagian besar penduduknya merupakan suku bangsa Khmer. Ada juga suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Penduduknya beragama Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan
buncis. Pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam, sesuai dengan kondisi geografisnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar Brunei Darussalam. Perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara berdirinya negara tersebut. Berikut kehidupan politik dan pemerintahan di negara-negara Asia Tenggara, yaitu 1. Indonesia. Ibu kota negara Indonesia adalah DKI Jakarta. Kepala negara Indonesia adalah Presiden. Kepala pemerintahan Indonesia adalah Presiden. Hari kemerdekaan negara Indonesia adalah 17 Agustus 1945. Bahasa resmi negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Mata uang negara Indonesia adalah rupiah. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Berikut kehidupan politik dan pemerintahan negara Malaysia. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Kepala negara Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong. Kepala pemerintahan Malaysia adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan Malaysia adalah 31 Agustus 1957. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Lagu kebangsaan Malaysia adalah Negaraku. Mata uang Malaysia adalah ringgit. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan Yang di-Pertuan Agong yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh Parlemen. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Berikut kehidupan politik dan pemerintahan negara Singapura. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Kepala negara Singapura adalah Presiden. Kepala pemerintahan Singapura adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan Singapura adalah 9 Agustus 1965. Bahasa resmi Singapura adalah bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaan Singapura adalah Majulah Singapura. Mata uang Singapura adalah dolar Singapura. Singapura merupakan anggota negara Persemakmuran atau Commonwealth. Singapura merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965.
Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Berikut kehidupan politik dan pemerintahan negara Thailand. Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Kepala negara Thailand adalah Raja. Kepala pemerintahan Thailand adalah Perdana Menteri. Bahasa resmi Thailand adalah Thai. Lagu kebangsaan Thailand adalah Pleng Sat Thai. Mata uang Thailand adalah Baht. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh Raja. Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh Raja. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu Tanah Kebebasan. Kehidupan politik dan pemerintahan negara Filipina. Ibu kota Filipina adalah Manila. Kepala negara Filipina adalah Presiden. Kepala pemerintahan Filipina adalah Presiden. Hari kemerdekaan Filipina adalah 4 Juli 1946. Bahasa resmi Filipina adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Lagu kebangsaan Filipina adalah Lupang Hinirang. Mata uang Filipina adalah peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Kehidupan politik dan pemerintahan Brunei Darussalam. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Begawan. Kepala negara Brunei Darussalam adalah Sultan. Kepala pemerintahan adalah Sultan. Hari kemerdekaan Brunei Darussalam adalah 1 Januari 1984. Bahasa resmi Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu. Lagu kebangsaan Brunei Darussalam adalah Allah peliharakan Sultan. Mata uang Brunei Darussalam adalah dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasihat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984, setelah selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Berikut kehidupan politik dan pemerintahan negara Laos. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Kepala negara Laos adalah Presiden. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan Laos adalah 19 Juli 1949. Bahasa resmi Laos adalah Laos. Lagu kebangsaan Laos adalah Peng Sat Lao. Mata uang Laos adalah Kip. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan Perjanjian Jenewa pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Kehidupan politik dan pemerintahan Kamboja. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Kepala negara Kamboja adalah Raja. Kepala pemerintahan Kamboja adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan Kamboja adalah 9 November 1953. Bahasa resmi Kamboja adalah Khmer. Lagu kebangsaan Kamboja adalah Nokorich. Mata uang Kamboja adalah Riel. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Kehidupan politik dan pemerintahan negara Myanmar.
Ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Kepala negara Myanmar adalah Presiden. Kepala pemerintahan Myanmar adalah Presiden. Hari kemerdekaan Myanmar adalah 4 Januari 1948. Bahasa resmi Myanmar adalah Myanmar. Lagu kebangsaan Myanmar adalah Kaba Ma Kiai. Mata uang Myanmar adalah Kyat. Dulu Myanmar dikenal sebagai nama Birma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Kehidupan politik dan pemerintahan negara Vietnam. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Kepala negara Vietnam adalah Presiden. Kepala pemerintahan Vietnam adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaan Vietnam adalah 2 September 1945. Bahasa resmi Vietnam adalah Vietnam. Lagu kebangsaan Vietnam adalah Tien Quan Sa. Mata uang Vietnam adalah Dong. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Berikut flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang beragam juga memengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah, sedangkan fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu.